Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Telah wabarakatuh. membersamai kita perwakilan dari Kedutaan Besar Mesir Yes. cabang Kulon Progo yang merupakan murid tercinta, kebanggaan para mahasiswa, murid daripada Asy-Syaikh Grand Syekh Ahmad Al-Thayyib Hafizahullah Ta'ala. Kita sambut yang namanya cocok buat di pelang-pelang Isra Mi'raj Maulid di Palilu. Masa Al-Mukarram Wal Muhtaram di Palilu? Jangan ada LC-nya, LC. Jangan diinin banget, jangan. Kenapa kita kesini? Karena nih jatuhannya markasnya dia sebenarnya. Betul. Kita sekarang ada di rumah makan Al Tahrir. Bener. Ini lulusan Mesir, lulusan Masir. Yes. Jangan salah-salahin karena kita sering ke restoran ini, tapi kalau ada orang yang akam sirnya, anak kampung Mesirnya Akam asli sir. bisa tahu deh tuh menu apaan aja segala macem ya kan. Soalnya biasanya kalau yang Arab-Arab gini kadang menunya random, bukan yang Mesir doang. Harus tahu dari yang asli Mesirnya, yang ini yang Mesir, yang mana aja. Kita order yang Mesir aja. Korut juga, menu korut ada? Enggak. Oh, nggak ada. Jangan. Oke, kita langsung biar nanti nanya menu-menu sama dia. Yes. Let's go. Let's go. Jatuhannya makan di sini sekaligus di rupiah, jujur. Ada suara-suara ngaji-ngaji ya. Di sini sisa-sisa. Orang Mesir tuh demen sisa ya? Orang Mesir demen sisa, lebih tepatnya Arab-Arab sisa-sisa. Oh, begitu ya? Kita, iya. Bener. Kalau di sana banyak ya? Masih lebih Banyak. murah apa gimana kalau di sana tuh? Relatif sebenarnya relatif, tapi kalau dibilang lebih kuat daripada rokok, lebih kuat sisa sebenarnya secara tembakau yang paru-parunya pengen lebih smile itu. Oh dia. iya benar. Ini. Ornamennya udah Mesir banget belum nih di sini nih? Ini jujur ornamennya udah Mesir nih biasanya kayak gini-gini nih. Oh gitu ya. Ya udah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak. Izin Mbak, saya bawa perwakilan dari Kedutaan Besar Mesir. Jangan. Kita izin mau sambil videoan di sini Mbak sambil makan ya, nanti boleh dibawakan menunya ya. Izin ya, langsung ke dalam ya. Kita sekaligus review. Ada yang lesehan juga. Betul. Lesehan meskipun bisa 16 orang nih. Alias. Berempat udah. Kita sudah memutuskan ornamen-ornamennya yang sangat yang paling Mesir tuh di sininya karena ada dia ya. Jujur coba. Firaun. Ini yang Firaunnya Nabi Musa bukan nih? Karena Firaun Nabi Musa sebenarnya belum fix bahkan sampai sekarang. Oh gitu. Jadi masih perdebatan gitu Masih dia. perdebatan. Yang didebatin tuh tahun keberapa. Karena Firaun gitu. tuh gelar sebenarnya. Nah, kalau yang ini perempuan biasanya siapa? Kalau di sana tuh Mesir kan terkenal siapa? Kleopatra, benar. Kleopatra ya? Betul. Katanya dengar-dengar Kleopatra tuh wanita paling cantik se-Mesir ya? Yes. Yang betisnya nggak pernah kena knalpot, nggak pernah diolesin odol, jujur. Bonceng 3 nggak pernah tuh ya? Nggak pernah, sore-sore. Onta bonceng 3 nggak bisa? Nggak bisa, jujur hidupnya pasti tidurnya dikipasin sama selir-selir. Nah, kadang nih kalau ornamen Mesir gini nih, kalau ada burung-burung gini nih sebenarnya apaan sih nih? Sebenarnya ada cara ngebacanya gitu. Oh, ini kode ituan. Ada cara ngebacanya Iya. ya, hieroglif gitu tuh Oh sebenarnya. gitu. ada Gue cara kirain kalau bacanya. Firaun kalau milih tentara itu nggak gitu kalau bisa. Itu arti serbu Nabi Musa gitu bukan? Artinya ya? gitu. Enggak. Ini kode-kodean biasanya ada bacaan-bacaan sendiri. Kita Oh, kemarin gitu nggak ya? belajar itu, kita bahasa Arab aja belajar di sana. Oh iya, Ini janggal kita juga nggak- sih jauh-jauh ke Mesir cuma belajar kode-kode begini. Iya. Jatuhnya bukan LCMA, jatuhnya arkeolog. Arkeolog Bener. dia, iya bukan kita. Oke, kita langsung ke menu Kita langsung utama aja ya. Makan-makan aja mendingan. Kita langsung perut dah komat. Ini jujur apaan? Menu-menu Mesir. Kita taunya kalau restoran Arab kan udah identiknya udah nasi kebuli, ya kan? Betul. Tolong menu-menunya apaan aja? Ini kita nih sebenarnya di sini tuh rata-rata tadi yang dibilang di depan ya. Menu-menunya tuh kadang ada yang umum-umum biasanya kan. Ini kayak grilled fish ya. Ini kan ikan bakar biasa Masa gitu. restoran Mesir mesen ikan mujair? Jangan ya. Jangan. Ini kita harus nyari yang Mesir banget. Kan itu kan bilangnya itu Arab. Ya memang Arab, tapi kan nggak Mesir. Nih full nih. Full. Full. Ya, Kalau bahasa Inggris namanya full, penuh ya. Kalau ini apa nih? Ini kacang-kacangan, full tuh Oke. kayak bubur kacang gitu. Kacang ada sih. Kacang merah ada.
Oh. Gede-gede gitu kan. Iya. Kacang ada surat Al-Baqarah dong tuh ya. Oh, oke dia lah, lininya dia hafal nih bener. Emang. Terus apa lagi? Nah ini yang paling enak nih di sini nih. Ini, nah nih gambarnya juga. Nah ini nih. Ini yang enak. Bagus tuh Masa menu error not found 404. Jangan. Kalau di Mesir tuh sarapan paginya tuh apaan tuh? Tadi full. Ah, Full tuh kacang-kacang. pokoknya dia nggak ketemu nasi ya. Nggak bertemu nasi. Ini nih rotinya nih, roti Karena is. jujur waktu kita ke Dubai sama bawa jamaah umroh, ada bawa bapak dari Norwegia Selatan alias Bekasi. Pagi-pagi dia bilang, "Tat," katanya, "kita mah orang Indonesia. Kalau orang makan nasi, orang sarapan," katanya gitu. Wow, gue bilang. Nggak cocok Posisi ya. di Dubai, iya Nggak kata dia cocok, kalau nggak cocok. kalau nggak makan nasi nggak sarapan bagi dia. Iya. Padahal udah mewah daging ya kan, lo tahu tuh daging-daging di Dubai. Bener. Udah keren-keren buah-buah pagi-pagi Bener, sarapannya ya kan, lo mau apaan tuh, mau yogurt apa segala macam ada. Nyari nasi goreng tetap. Dubai Pak, Dubai. Kalau shawarma Ini. standar. Shawarma tuh biasanya kayak nyenek. Kalau shawarma kalau di lokal-lokalin itu biar kelihatan nasional banget, Baba Raffi, Benar. ya kan? Cari yang agak di mana-mana di KRL kebab monster ada juga. Boleh shawarma. Shawarma nih adalah makanan opsional yang kalau di luar negeri nih orang bosan makan nasi, dia nih, ya kan? Ini yang paling masuk ini. Paling masuk Biasanya ya? kalau datang ke Mesir ini makanan pertama saya yang masuk ini. Perut orang Indo nih paling istilahnya kompatibel nih ya sama yang begini-begini ya. Bener. Ada nggak makanan Mesir yang menurut lo nggak bakal bisa nih masuk ke perut orang Indo? Untuk awal-awal full itu. Iya. Full. Kenapa dia rasanya kayak apaan? Ntar kita cobain ya. Kacang banget sih itu, kacang banget soalnya. Minuman deh apaan? Khas Mesir gitu aja deh. Minuman khas Mesir itu ada satu yang minumannya sangat-sangat menggugah selera dari namanya juga. Apaan? Komarudin. Komarudin. Kayak nama guru TU. Serius? Serius namanya Komarudin. Tapi biasanya ada di bulan puasa doang aja ya. Bulan puasa, bulan Ramadan itu ada dia. Diambil dari kata komar kali ya. Mungkin nih kayaknya ya. Iya, Udin yang bulan ya. Komarudin ya kan. Udin yang bulan Masa ya. nama panggilan Udin Bulan. Komarudin tuh khas. Ah. Komarudin tuh khas Mesir juga. Tapi tadi katanya nanya di sini Komarudin nggak ada. Mulukiah nih juga Mesir nih, Tat. Mulukiah. Mulukiah. Memang bubur warna hijau. Lagi-lagi secara bentuk jujur memang agak kayak muntah memang. Tapi secara rasa enak banget. Iya. Enak banget sebenarnya. Tapi enak menurut perut orang Indo rata-rata temen lo semua yang di Enak. anak-anak masisir bukan? Iya, enak. Apa karena 1-2 orang kadang? Enggak. Suka, tapi pertama kali nyoba tuh sungkan. Karena kita pernah, jujur waktu itu kita pernah ke India, di kereta lah. Kan di sana tuh nyari makanan yang halal menurut kita apa ya? Udah paling aman deh kita makan ikan deh. Oke. Pesan ikan di kereta sama nasi biryani kan. Pesan satu nih, temen gue sponsor. Wah enak nih makanan enak. Lo tahu kan masalah kan, kalau di masalah kan arti bumbu kan. Iya. Ada tuh kayak istilahnya saus-sausnya dia. Dituangin lah. Coba sini gue cobain dulu. Dikit. Pas gue makan itu ikan, colek gini sama nasi sama tuh sambel. Jadi pas baru makan begini, dia kayak permen meletak langsung gini. Bob, rasanya. Nano-nano. India? Jujur, iya. Langsung, wah itu rasanya tuh. Iya, selera. Kalau menurut mereka tuh sambel yang paling enak. Menurut gue sih jujur, berat. Enak. Udah gitu, Ini enak sama beneran. temen gue enak satu beneran lagi. apa alias nih? Enak Parah. apa alias Rasanya nih? kayak enak banget asli. serius. Udah gitu temen gue satu jago acting nih, ngerjain nih. Temen Iya. gue satu lagi. Gila, ada juga ya makanan enak di India begini. Pas dimakan begini langsung nyembur langsung. Makanan disembur sama di depan orang-orang. Tapi emang kayak gitu rasanya. Iya. Masalah jadi kan kayak ya mungkin kayak gini aja, kayak kita biasa mungkin di Jakarta nih biasa sambelnya atau orang Sunda sambel yang pedes-pedes. Bener. Kita main ke Jawa-Jawa yang agak Manis. tengah tuh. Nah, Oke. kayak gitu aja shock kultur aja jadi Iya, mungkin iya, kayak iya, bagi iya. mereka mungkin enak di kereta. Kita pernah di atas kereta itu perjalanan 36 jam. Oke. Subuh-subuh alhamdulillah dibangunin tahajud.
sama perempuan alias bencong. Udah bencong lu India kan. Masa? Nah dulu, kalau dia jadi waria, biasanya kan mulus giniannya. Lu waria tapi lu bewok. Dia- Dia bulu begini lu bewok. Dia main diyakin. Iya kalau waria kan Dia main biasanya kan diyakin halus aja. mukanya ya nggak sih? Ya kan Benar, halus. benar, gitu. benar. Jujur waria bewok jangkal. Dia main diyakin Pakaiannya aja. pakai pakaian sari gitu tau gak sih lu? Hah? Pakaian sari telek. Tiba-tiba bangunin gue gini. Hai, gue bilang bab, gue bilang lo, gue panggil aja tuh langonya tuh. Ini apa-apaan nih gue bilang, kok bisa masuk ke tempat foreign, gue bilang tempat orang asing nih. Ini apa-apaan? Masa lagi tidur kita main dicolek aja. Hai, sama dia kata bab, gue bilang. Ada ya bencong India. Ada, jujur. Dua kata lucu tuh bencong ini. Bener. Bewok, dia bewok. Nggak masa kalau di sini kalau waria di negara di Thailand, waria, dia pasti kan halus mukanya. Iya. Karena kan kayak gimana? Kayaknya menarik tuh orang tuh. Lu mau datengin misalkan mau datang waria tapi lu bewok, lu cowok berarti gitu kan. Tapi kan kalau dijadi-jadiin tuh perempuan kan, iya ada nilai jualnya lah. Iya gitu benar, istilahnya. sengganya. Mas gue udah kalau kayak gitu normal aja gitu. Kalau lu nggak bisa menetralisir bewok lo gitu, maksud gue kan, ya normal aja udah gitu. Di Mesir nggak ada sih bencong sih. Masa? Mungkin. Jadi ente by the way ini berapa tahun di Mesir? Posisi 6 lah. 6 tahun ya? 6 tahun. Kalau tinggal 6 tahun lah. Budi, jadi lu kalau ditanya Vicky tuh udah ngelotok Kan tuh ya? tinggal, kita main di tinggal tapi belajar sedikit, tipis-tipis. Benar. Kalau misalkan di sana, tempat apa yang belum pernah lu kunjungi selama ada di Mesir? Tempat apa yang belum dikunjungin? Makam Imam Syafi'i udah? Udah jelas. Sphinx. Sphinx sudah jelas. Piramida udah jelas. Kalau yang bule-bule sering keliling kali itu apaan tuh? Nil. Yang naik kali tuh, iya tuh. Sungai Nil tuh biasanya kita naik Kan ada tuh kapal. yang bangunan-bangunan runtuh sampingnya tuh lagi banyak tuh diramein tuh ya. Iya ada. Yang suka film-film, kalau lu pernah nonton film ini tuh si Poirot. Film Iya. yang detektif. Nah, Tahu, itu kan tahu, di detektif. Nil kan yang meninggal di Sungai Iya. Nil kan. Nah, itu kayak gitu. Tapi Nil tuh panjang Tat. Info aja nih. Jadi Nil yang ada di Kairo sama Nil yang ada di Luxor yang jauh banget di bawah tuh kan nyambung terus kan Nil Dia tuh segede panjang. mana sama Ciliwung gedean mana? Wah, jangan. Gedean Nil jelas. Secara bersih juga bersihan Nil juga. Gue belum pernah nih ke Mesir. Mataharinya gede banget ya. Bener, panas banget sih Mesir sih. Panas banget. Saya Pernah sampai berapa maksimal? pernah kita 45 pernah ya? 45 tuh pernah. 45? 45 Wow. pernah. Setengah jam tuh situ. Jemur pakaian tuh. Jujur. Jangan kan kayak gitu, Tat. Temen saya nih mau tidur, basahin baju. Bangun Oh, kering. iya itu ya. Bangun kering, tidur 45 baju, ya? tidur Wah, baju kebayang basah. sih asli. Tidur nih dalam kondisi baju basah, kasur disiram. Tidur bangun kering. Kalau nggak justru nggak bisa tidur. Kita kan namanya di pesantren. Di Madinah aja nih ceritanya kan di Madinah nih. Benar. Kalau di kitab-kitabnya Imam Ghazali kan segala macam nyeritain bahwa Imam Malik, ya kan, Imam Malik rahimahullah ta'ala itu kan kalau di kota Madinah nggak pernah pakai sendal. Karena saking menghormati kota Madinah. Katanya saya nggak mau melewatkan tapak-tapak kota Madinah ini yang pernah dilewati oleh tapaknya Nabi dan para sahabatnya. Kan gitu kan saking adabnya. Kita coba mencontoh sebagai santri yang baik. Coba mencontoh sebagai santri yang baik dari hotel ke Masjid Nabawi. Yes. Nggak pakai sendal, 5 menit kapalan jujur. Kapalan langsung. Tapi gue ada salah satu, pernah gue lagi duduk di majelis baca tentang sirah sahabat Nabi. Itu ada orang sahabat Nabi itu kalau nggak salah sih Abu Sa'id Al-Khudri ya. Radhiyallahu dari Madinah datang tuh ke Mesir. Cuma datang orang di Mesir. Datang jauh-jauh ada hajat apaan begitu biasa dulu kan. Kamu datang nih jauh-jauhnya ada hajat apaan? Saya cuma pengen nanya, emang benar kamu pernah dengar dari Nabi SAW sebuah riwayat hadis katanya barang siapa yang menutup aib saudara sama muslim maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan akhirat, dan barang siapa membuka aib seorang muslim maka aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, bahkan akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Benar. Dan aku dengar berkali-kali. Begitu kata saya. Habis itu, ya udah saya mau pulang. Kamu datang dari Madinah ke sini ke Mesir, bohong tak? Cuma pengen tahu meyakinkan doang. Cuma pengen dapat riwayat hadis doang, gitu kayak begitu doang. Udah, balik lagi deh ke Madinah. Cuma pengen yakinin gitu doang. Ajib gak tuh? Sama lah masisir kan kalau datang ke Madinah, ke Mekah. Jujur,
alias jadi mutawif. Pernah Iya. juga ya. Iya kan? Iya pernah. Enggak, tapi pernah, ya pernah. itu pekerjaan yang memang ya paling rasional buat mahasiswa ya kan. Masa di Mesir mahasiswa Indonesia jual sopo tahu? Ya nggak mungkin lah. Ya yang relate juga ya kan. Jujur Anda pernah mutawif? Pernah. 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 Status masih mahasiswa? Status masih mahasiswa. Iya. Masih mahasiswa. Udah model bismillah aja tuh ya. Modal bismillah. Enggak, sebelumnya kan misal, tapi kan pastinya kan kalau orang jadi mutawif pasti sebelumnya udah harus pernah umroh kan? Apa haji kecil di Pondok Gede minimal gimana? Iya. Iya. Pernah umroh. Oke, pernah umroh Udah dulu, umroh. habis itu kan udah tahu pasti. Umroh dulu sekali, Nggak mungkin terus orang udah. belum pernah umroh langsung suruh jadi mutawif, nggak mungkin kan? Walaupun tahu teorinya, karena dulu kayak gue tuh guru-guru di pesantren pernah ceritakan Imam Nawawi rahimahullah taala pernah posisi doi masuk Masjidil Haram pas mau tawaf belok kiri sampai ditegur sama muridnya. Benar. Ya Imam, ini kita kalau mau tawaf kan dari kanan ke kiri gitu muternya. Imam Nawawi bilang, subhanallah katanya. Ya memang begini agama kalau cuma didiskusikan doang tapi nggak dipraktekkan. Gitu. Iya. Sampai kayak begitu gitu. Jadi artinya ya mesti udah umroh kan? Lu Udah. Lu bawa jamaah. Berapa orang jamaahnya tuh? Gue bawa jamaah waktu itu sekitar 27 orang. 27 orang. 27 orang. Saya penasaran ya dengan pelayanan Anda, dengan melihat konten-konten Anda yang selalu sabar, selalu dengan slow motionnya gitu. Apakah pelayanan slow motion juga ke jamaah-jamaah Anda ketika itu? Saya cukup slow motion. Oke. Cuman memang secara naik darahnya cepet. Jadi karena ada satu jamaah nih Tat, sama dia bisa makan segalanya lah, alias kalau belum kena nasi belum nyarap. Bener. Gitu Udah kan. persis kayak gitu. Nah, terus? Cuman posisinya nih orang nggak mau diganti nasi, nggak mau ganti nasi apa segala macam, dan Berarti lo PR, lo harus hikmat dong, harus mainin dong. benar, Oke, terus? benar. Dikasih makanan raap juga nggak mau, katanya nggak masuk rasanya. Oke, terus? Minimal minum lah Pak, apa segala macam. Terus? Masih gak mau. Posisi kita habis dari Toib kayaknya tuh. Capek Dari kan? ya. Nyampe habis tuh, Ibu, ini kita udah semua ngambil mikot. Capek, kita istirahat dulu ya. Gitu. Ya semua pada nurut lah, alias gak mau. Kok gitu? Saya mau umroh, dibilang gitu. Saya capek-capek gitu kan, saya semua juga capek Ibu istirahat, tapi saya harus khidmat lagi-lagi ya. Kita Enggak, tapi ini bener nih. Ini bener apa yang dibilang Dipa. Lu di situ posisinya jadi TL juga. ya jadi mutawif, tapi 2 orang. Jadi mutawif sama asisten mutawif lah. Nah, ganti-gantian. yang menentukan itu apa namanya? Itinerary harian itu siapa? Lo. Iya. Sebenarnya bener. Nih, gue posisi aja ya. Di Dubai kita Abu Dhabi 3 hari. Oke. Jam 5 udah harus flight, jam 2 malam harus udah bangun dong. Sedangkan jam 10 malam habis jalan-jalan kan segala macem, jam 2 malam bangun capek tuh. Pagi nyampe pas udah nyampe di Jeddah, pokoknya kita sholat Jumat tuh sampai di Jeddah. Pas nyampe sore langsung digas umroh. Waktu gue pertama kali tuh umroh, alhamdulillah karena gue mencintai sahabat Nabi, gue tahu perjuangan Siti Hajar dan Nabi Ismail, gue sangat mencontoh kehidupan mereka, ya kan? Tawaf, alhamdulillah 7 kali, pas sa'i putaran ketiga pengen nyerah. Fisik CR7. Apa terusin besok aja ya? Sumpah. Bener. Masa di part 2? Masa ada umroh di part 2? Apa di jamaah aja nih sa'i. Wow. Parah saking capeknya. Bikin hukum sendiri. Tapi itulah pentingnya kita tahu story-nya Benar. Siti Hajar, Nabi Ismail perjuangan. Wah capek sekarang. Tapi kita lihat gimana perjuangan Siti Hajar. Akhirnya udah diterusin tuh sampai bener. Tapi emang capek semuanya bilang Karena capek. emang iya, umroh capek. Saya pernah ngukur umroh tuh 10K. 10K kan, hampir 10K. Iya benar 11 ya, sekitar 11 ya. Iya, 11 loh. ya benar segitu. Nyalain straf. Kata Iya, gua bener. harusnya yang umroh dapat medali minimal. Iya maksud gue, nih bapak-bapak, ibu-ibu yang umroh nih, mohon maaf. Kita tahu ente semangat. Iya, Ente tahu. cinta kepada ibadah Yes, sama. bener. Cuma yang namanya kesehatan tubuh itu emang perlu dijaga juga. Benar. Logika sederhananya aja Nabi ngajarin kalau kita udah masuk waktu sholat ada makanan, nyuruh makan dulu. Iya, makanya. Kita pengen buang air kecil, waktu sholat udah masuk nih udah komat, suruh buang air kecil dulu. Yes. Nah, apalagi Yang penting begitu, fit, harus istirahat, fit. Jadi ngejalanin ibadah tuh seneng, semangat. Tapi bener yang lo lakukan tuh bener. Udah saya tahan nih. Berangkat semua umroh. Alhasil umrohnya lancar lah, alias 1 orang mau pingsan.
muka udah ungu, telak. Iya kan? Pingsan nih, blok, muka ungu. Saya panik. Ini gimana? Ini gimana? Karena semuanya pada ngurumpul. Saya bilang, tenang ibu, menjauh. Orang ini butuh napas, butuh napas, butuh napas. Emang Indonesia ya kalau ada apa orang Ada jatuh apa-apa, segala macam semua apa mau lo ngeliat. kerubungin. Kerubungin, Gitu, butuh napas. Begitu saya panik, saya manggil Tela dong, nyari Tela. Pak, ini gimana? Balik-balik, sudah sembuh alias Game over. 2 orang megangin jempol, suruh megang. Ayo kita bacakan sholawat supaya sembuh. Tapi sembuh, sehat. Ambulan datang. Tuh kan. Bener tuh kan. Makanya tuh jangan Gitu. terlalu ini percayain kepada tour leader sama mutawif yang lebih tahu Benar. pengalaman, lebih Benar. tahu jujur. Kan kadang-kadang ada orang yang misalkan langsung Mekah mulu, makanya kalau orang untuk pertama kali sebenarnya nggak tahu ya, kalau dalam pandangan lo menurut gue emang lebih better Madinah dulu. Karena supaya nggak kaget. Iya sih sebenarnya. Kenapa? Dan Kan terus karena sih. jarak dari hotel ke kita biasanya kan hotel-hotel kita ya ke masjid itu kan lumayan tuh, masuk Lumayan. ke gate-gate itu kan. Nah, lumayan. kita nih di Indonesia kemana-mana ya kan, ke warung Madura aja naik Vario. Mana bisa di Madinah kita keluar hotel Vario Nggak mesen bisa. nyewa gitu Nggak harian, bisa. nyewa bit harian nggak bisa. Harus jalan kaki. Jalan semua kaki. Nah, karena kita nggak terbiasa jalan kaki, bagus orang yang udah terbiasa running ya kan, yang Iya. jalan kaki bapak-bapak Sekarang yang tuh maraton. yang ngitar pagi-pagi. Nah, kalau nggak biasa rebahan mulu, pasti Iya. sakit kaki lo. Nggak bisa, nggak Yakin bisa. gua. Nggak bisa. Nah, makanya itu serahin ke tour leader, ke mutawif sebenarnya. Udah paling bener. Udah paling benar. Jangan bertingkah Diarahin. gitu. Syukur-syukur mau ngikut. Kadang-kadang saya juga lagi bawa nih 20 orang, tiba-tiba ada aja yang teriak di belakang, Ustadz, kok yang itu belok ke kiri gitu. Tapi kan tidur normal kan, jamaah semua gampang diatur kan. Iya. Nggak ada yang nyasar kan. Nggak ada yang nyasar. Tapi jam 2 pagi ada aja kabar, Tat, kok yang ini nggak ada di kamar. Nah, itu. Di mana kita nggak tahu. Jam 2 pagi nggak ada di kamar. Jam 2 pagi nggak ada di kamar. terus? Hilang, tiba-tiba muncul-muncul di marwah. Tidak tahu itu. Kadang ada aja kan penyakit-penyakit yang suka Daripada jamaah ente nggak ada kabar gitu atau di Turki begini video call. Pak, saya lagi ke Turki dulu nih bentar. Dia langsung kejauhan, dia langsung check out Atau tiket. di Turki, Check out sorry nih tiket. saya lagi di Turki. Tapi jadi mutawif tuh leader pasti hadiah banyak dari jamaah. Jangan dibacain. Pasti. Jangan dibacain. Pocong minimal pocongnya Rial, pocongnya Rial, mana ada main rupiah pocongnya. Iya, kita Ya kan? kita main di tempel-tempel aja, Kita pernah salaman-salaman. Biasa. Gue baru tahu tuh ternyata tuh di sekitaran Masjidil Haram banyak orang yang live TikTok kayak gitu joki doa ya. Hah, masa ada? Ya, lo nggak Baru-baru percaya. Gue terakhir kan nomor bulan Februari. Kayaknya bulan Februari tuh terakhir deh. Kalau titip doa saya tahu Pemerintah kan. Saudi. Dia begini, Ka'bah ya. Ini Ka'bah begini depan Ka'bah yang di belakang nih, yang Iya, tempat iya, orang tahu, biasa tahu, sholat tahu, sunnah tahu. tuh, habis sholat Tahu, sunnah tahu, tawaf. tahu. Di belakang begini. Ya buat ibu ini saya doakan semoga begini. Jadi di live tuh, ntar orang begini. Siapa lagi yang mau didoain nih Ka'bah? Disawer dulu. Modal begitu, sawer, telek gue ngeliatin. Gue ngeliatin begini. Dia begini dikasih ikan paus gitu kan, dikasih apa. Dia begini aja udah di depan. Nah, Bagus tuh background Ka'bah ada ikan paus muncul. karena pemerintah Saudi udah tahu kayak gitu, makanya ditertipin. Kan makanya kan nggak boleh selfie sekarang kan ada peraturan baru begitu. gitu. Karena banyak yang begitu, joki-joki doa begini. Kita tadinya bilang apa sih orang joki doa gitu, tiba-tiba masuk DM. Saat kita mau nitip doa nih, oh iya, gimana tuh? Masalahnya berat banget, jujur, masalahnya berat. Alias sakit MBN. MBN kita belum sembuh-sembuh nih, Stat, katanya. Udah berapa tahun nih katanya. Kita mohon doanya aja deh. Jujur, 7 digit angkanya ditransfer. Ih. Doain doang. Iya, itu Harusnya kemarin- itu kita kagak buka nih. Oh, nggak Yuk, buka. Kita bilang makanya sama teman kita kan, coy, lo ntar kalau di sono red titip doa lo, ya kan ulta lo naikin 3 kali lipat. Gue bilang ya, iya lo depan Ka'bah ya kan. Lumayan Soalnya nih. Masjid Nabawi, iya. Begitu, gua aja tuh kagak bilang titip doa apa segala macem, kagak. Tapi tiba-tiba ada orang aja begitu yang tiba-tiba. Oh, tapi kalau misalnya yang random minta aja. yang minta ya, jangan Iya. jangan kayak kita. Tapi kita jangan, kan jadi ujian juga buat kita. Jangan kita ngarepin bener segala sih. macem. Tiba-tiba
kita jangan ngarepin segala macem, tapi kalau diminta nomor rekening kita kasih aja. Oke, Gitu mainnya di aja situ ya, sistemnya. main di situ aja. Jangan titip doa langsung kirim nomor rekening. Sorry salah kirim chat. Ya jangan juga begitu. Masa langsung begitu. Strateginya mau jago tuh. ininya jangan Strategi jago begitu. ngelilinya. Nah, ini dia nih. Alhamdulillah datang juga. Nah, ini minuman ini minuman khas Mesir dari kerajaannya Cleopatra alias air putih anget sih. Ini jujur air putih anget. Mesir banget tuh kayaknya tuh. Mbak tadi mau pesan lagi minuman yang ala-ala Mesir tuh. Apa? Oh, sahlap masih ada nggak bahasa sahlap? Sahlap nanti saya tanyakan. Oh iya, Oke. Maca ada maca. Macam Wow, Thai Mesir. tea, Thai tea? Wow, dari namanya juga Mesir tuh. Hai. ada, Kak. Oh nggak ada ya. Bobasyu. Oh, oke. Apa mau pakai sutra? Pakai Supra ya boleh. Oh iya, boleh, Bagus boleh, tuh. boleh, Sunah boleh tuh pakai Supra tuh. Kalau di sana bilangnya Supro ya. Yes, sufroh kita. Kalau bahasa kita emang orang Sunda. Mbak Sunda ya pasti? Sunda. Tuh kan, Supra Iya, bilangnya. Supra, bilangnya Supra. Supra. Jujur tadi dengarnya Supra, mau pakai Supra. Jangan pakai pit Mbak belakangnya, Supro pit. Iya. Kalau di sana Supro. Ala-ala romansnya kan begini nih. Benar, Ya kan? benar. Resto-resto benar, Arab benar. ini. Di Madinah Mekah makan romansia ya berarti ya. Jujur Selalu gua tuh ya. kayak inian wajib gua tuh. Wajib itu ya. Wajib. Dia enak sih. Terus sama kultur waktu di Riyadh kita juga pada makan itu juga. Kulturnya yang paling gue demen kalau orang di romansia apa? Sholat di tempat makan situ tuh. Paling gue demen. Iya kan? Tapi di Mesir, Tat, soal sholat tuh kita di mana aja loh. Iya Jadi biasa. di nggak tahu ya di Arab lain gimana ya. Tapi beneran di pinggir jalan gitu. Sholat itu. Jadi nggak ada alasan. Kalau di Riyadh gue jarang lihat pemandangan itu. Karena Riyadh- masjid masih banyak, ya Iya, kan? benar. Bersih juga dia rapi kan. Kalau Dubai musola jarang tuh gitu. Dubai? Jujur, jarang dia. Ke barat-baratan dia. Iya, dia musola jarang masjid ya kan? Iya. Jarang banget musola. Makanya kita nyari kotak amal di stiker anak yatim nggak ada juga di sono. Kita bilang gimana nih ceritanya nih? Bener. Berat nggak ada di musola jarang masjid di sono. Tapi kalau di Dubai Riyadh, ya? nih Riyadh ya salah satu. Oh, Riyadh malah banyak ya. Padahal Riyadh internetnya Iya. lagi naik banget. Bener. Salah satu masjid yang gue kagum Riyadh. Jadi kan kalau orang nggak tahu kalau di Mesir ya, kalau di Saudi tuh orang hidupnya kan siang. Iya. Warga Oke. sananya kan. Gue posisi bangun tidur jam 10 pagi, jalanan masih sepi. Memang Jam 10 pagi sama, nih. sama. Mesir begitu ya? Mesir gitu juga. Oke, nah udah gitu. Sholat zuhur lah kita lah. Sholat zuhurnya mungkin waktu-waktunya jam 1 lah gitu kan, jam 1 siang lah. Habis sholat zuhur tuh, bapak-bapak di masjid semua pada baca Quran. Penuh full masjidnya. Ada yang baca Qurannya sambil jalan begitu. Sambil muter kayak tawaf gitu di masjid. Kayak begitu kerjaannya. Wah, itu pemandangan yang menakjubkan banget menurut gua tuh. Wah, gokil sih gue bilang, maksudnya di negara maju kayak begini aja lo, kota industri maju gini lo masih ingat ya? nilai-nilai agama lo tuh Nilai-nilai masih lo agamanya kuatin masih ada gitu. gitu. Riyadh tuh jujur tuh. Kalau Dubai gue jujur jarang gue ngeliat musola ini gue. Karena mungkin mahal kali ya ini tanah di sana gitu. Mungkin ya, NJOP-nya mahal. Mungkin. Tapi kalau Mesir musola begitu mah pasti banyak di kan. mana-mana ada. Ini nih, Ustaz. Oh iya. Oh. Ini bentar, boleh, ini Mbak. dulu nih kita nih. Oh, ini Kalau Mbak, ada yang hidangan punya. datang, hidangan dulu kita. Bener. Ini full kan? Oh, ini full namanya nih. Full nih. Oh. Nah, ini falafel. Ini kayak ini juga Mbak ya. nih. Kornet dikasih daun inian aja. Kornet dikasih minyak ya Mbak ya. Oh begini nih. Ini full. Ini tokmia. Biasanya kalau di menu-menu bahasa Arab biasanya dibilangnya falafel nih. Oh falafel. Resto-resto Arab nih gitu. Oh kebuli. Oke. Ini kebulinya. Jujur aja tuh lihat tuh. Saya mesen kebuli dikasih pagoda nih tuh. Bab. Oh ini ayam ya? Iya. Ini ayam nih. Oke. Nah, dia ada sambelnya di sini nih karena gue pernah makan di sini. Sambel. Ada sambelnya. Oke. Misi. Ya. Nah, Ini kayak gini pas dibuka tarung jangkrik tuh gitu. Oh ini chicken juga ya? Olem. Oke. Yang chicken siapa? Oke. Chicken. oke. Ayamnya digeprek kan, Mbak? Enggak, Mesir nggak ada ayam Nggak geprek ya, ada, Mbak ya? bukan. Ada sih ayam geprek yang jual orang Indo tapi kalau di Mesir masih sir juga yang jual. Ini roti yang buat fullnya ada, Kak? Ada, Kak. Oh ya. Siap, terima kasih ya Mbak. Terima kasih, Syukron, Mbak. syukron. Asik dah, syukron.
Mesir syukron juga ya bilangnya. Sama sih, Sama ya. syukran juga nggak apa-apa. Apa ini? Siateng Bokayu gitu kata orang Mesir. Siateng Bokayu. Thank you. Tuh, jujur nih menunya agak Saya mau kambing sebenarnya, mau kambing. Kenapa Iya, terus? Jujur umur segini badan fit banget lah, alias makan kambing pala kenceng. Usut. Lu kelahiran berapa, Dit? 2000. Tahun 2000. 2000, umur 26. Masih 26 makan kambing udah kenceng. Kenceng malah. Usut. Itulah. Berat. Itulah. Mata uang Mesir sama mata uang kita kuatan mana itu? Jujur kuatan Indonesia masih. Itulah. Hitungannya lu sarapan satu kali sarapan berapa? Pagi. Hitungannya Yang kayak gini nih, yang kayak gini dah. Iya nih. 25.000 senampan. 20.000 Iya, bisa dong. makan berempat. Yes, bener. 25.000. Udah sama rotinya. Iya. Udah. Sama semua. Pantesan pada ini ya hemat ya. Ini kan dia ini main di pagi ya kalau Main gini di pagi, ya. kalau full nih main di pagi Oke. nih. Ini falafel nih juga main di pagi. Oke. Falafel emang bener ada terong di Mesir. Ada Tat, Terong ini. balado. Ini Oh, terong 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 balado. balado ada Oh, di gitu. Mesir. Kita main di terong, main di falafel di Tomia. Bilangnya. Ini perkedelnya sana lah ya. Oh, perkedel sana ya, perkedel Iya, Mesir ya. bener. Boleh di bejek-bejek dulu gak tuh kentangnya tuh sama dia tuh. Cuman nih dalamnya hijau nih warnanya nih. Dia pakai Berarti kaca-kaca biaya juga. hidup lo jadi anak UI sama anak Masisir lebih murah mana itu kan? Gua jelas Masisir. jauh masih sir. Iya. Jelas Oh. jauh. Tuh jadi teman-teman yang mau mengejar cita-cita mungkin pengen jadi Fahri ayat-ayat cinta gitu kan. Jual tempe dia. Cita-cita Jual tempe dia. Fahri ayat-ayat cinta gitu kan. Di Mesir tuh nggak mahal deh hidupnya. Gak mahal. Jadi kalian masih bisa dapat prestis sebagai seorang mahasiswa luar negeri. Betul. Oh, ini rotinya nih ya. Ini. Tuh, isi kelapa dalamnya enggak? Enggak. Ini satu rotinya. Satu doang biasanya. Ini biasanya Tat. Dikasih sebanyak. Kalau di Mesir Mm-mm. dikasih setumpuk kali kita. Bebas Oh, gitu. diambil gimana dah. Rotinya coba. Ini cara makan ini satu nih, cara makannya bisa diambil dipotek kayak gini. Terus Colek, dicolek coel. aja di sini. Habis itu bisa langsung dimakan. Iya begitu mah bayi dari Kendal juga tahu ngerti. Itu satu bentar. Heeh. Ada yang caranya ini tuh dibuka Tat. Oh gitu. Nah, falafel yang diisi-isi semua nih. Oh, Biasanya gitu. kita tuh ada makanannya banyak tuh, kayak ada daging, ada ati, ada apa, ada terong nih. Semua dimasuk-masukin sini. Dia kan banyak toppingnya tuh ya. Iya, sesuai selera kita. Jatuhnya kayak sawarma dong, begini dong. Tapi ngeracik sendiri. Oh gitu. Boleh juga Ibaratnya. seninya. Emang boleh. Gue berapa Iya. kali ke sini selalu penyanyi Arab begini. Tuh kayaknya kebanggaan orang Mesir, kayak bangga banget nih gitu nyetelinnya gitu. Kayak Nancy Ajram gitu kan. Oh tuh. Mesir banget. Tapi walaupun kadang agak salah kaprah. Lagu ini pakai buat acara-acara sholawat. Padahal kan liriknya kan Iya, sama Sebenarnya kayak kan- lirik-lirik Armada gitu ya. iya. Hijau daun ya, iya, sama ya. cinta-cintaan Oh, gitu. Kadang iya, tidak oke, semua yang Arab teman-teman. Bener. Gitu, sholawat atau doa. Lagi emang gitu, kadang-kadang gitu. orang Arab ngomong dikit diaminin. Iya. Juga orang nyanyi Arab dikit sholawat, jangan begitu Jangan dong. begitu. Tanya sama nih ahlinya nih. Nggak, jangan masalah langsung Ah, tapi begitu. jangan ya, kadang masih salah kaprah. Tapi langsung nih, cobain ini. Kontrakan di Mesir. Kontrakan di Mesir saya sebulan itu 3 juta. Tapi tinggalnya berlapan. Bagi 8. 3 juta. Ntar dulu 3 juta bagi 8 2,5 200. 2,5 jatuhnya bisa 400 ribuan 400 dong. ribuan sebulan. Cobain gimana? Wah, seorang anak. Iya kan? Ini di pagi nih enak banget. Tat. Kita kan dari pagi nih sengaja nih nggak makan. Makanya. Ini dibuka kayak gini. Mm-mm. Ini Tomia bisa dipotek. Jadi 2 deh. Coba gue ikutin cara lo. Nih, boleh. Nah ya, ambil dulu sih gitu. Sekarang nih Tomianya ambil. Dipotek, boleh. Oh, dipotek dikecilin dulu. Iya. Cilin. Nah, ini kan dalamnya Nah, kayak- fungsi terong sama tuh tomat di mana tuh dia tuh? Di bisa. mainnya tuh. Ini taruh di sini juga, Tat. Jadi semua di mix kita. Oh, gue Di tahu mix nih di basicnya sini. nih. Gitu. Sepeda burger yang keluar lebaran doang. Ya kan? Roti Nah. masuk-masukin begini tomat ya kan? Benar. Ini udah tinggal dibungkus doang. Udah kita main dicocol-cocol sini. Nah, ngambilnya gitu.
Gue pernah tapi waktu gue di India 3 bulan gue makan ini apa gue gumoh, apa gue sakit, kayak mati gue. Asli makan ayam oren tuh akhirnya gue ini pakai ayam oren kan dicat oren. Bener, tuh kan. bener. Makan, wah ada rasa lagi nih gue. Tiba-tiba ada orang Indonesia yang bawain apa? Dia nyimpen teri Medan sama teri kacang. Itu happy banget tuh. Iya. Ini makan nih cobain pakai nasi biryani. Langsung imun gue naik lagi. Kayak beras kayak dikasih ini kan kacang ajaib yang Dragon Ball tuh. Senzubin. Kasih kayak gitu tadinya udah lemes bener. kasih begitu. Langsung semangat lagi tuh hidup gua tuh. Mantep banget asli. Tapi akhirnya nih, udah pernah nyobain kan full nih. Buat lidah orang Indonesia, antum Ustad, baru pertama kali kan. Oke nggak nih, masuk nggak nih? Oke banget nih masuk. Ini. Boleh kita akuin. Sambelnya dia nih. Restoran Mesir, Tahrir, di Plaza Festival. Yes. Canggih. Berarti lu sebulan biaya hidup 2 juta sih udah ganteng lu ya? 2 juta sih kalau untuk sekarang pas aja. Pas ya? Pas aja. Rata-rata deh. Lu ada temen lu, mohon maaf nih, yang paling miskin deh temen lu dah. Paling miskin. Jangan lo jawab aku, jangan. Enggak, misalkan. Enggak lo kesian gitu kalau ngeliat dia pengen jajanin aja bawaan gitu misalkan. Ada Tat yang sampai kayak sebulan nggak sampai gope ada. Kirim sama orang tuanya paling 500 apa 300 gitu. Itu gimana makanya ngarepin ini bapak-bapak sedekah subuh di masjid, musola. Ya, tapi emang banyak yang sedekah juga di sana. Iya, mau memang nggak mau orang sih. Arab. Ya dia mah di mobil aja kadang bawa air mineral. Bener. Gua sama orang Arab tuh sifatnya tuh begitu tuh. Di kita kan air mineral begini kan biasa kita mau dapat di mana, kalau mereka tuh Ngasih, dikasih kan? air mineral, orang kaya dikasih air mineral tengah jalan tuh bahagia banget, seneng Iya. banget. Kulturnya tuh luar biasa emang. Cuman akhirnya orang-orang yang di sana kayak gitu tuh antara ngarapin orang-orang yang berbagi sama yang kerja Tat, mau gak mau akhirnya nyambi. Kalau orang yang ngejaga harga diri kerja ya, maksudnya Kerja. kayak punya rasa malu lah ya. Kerja. Kalau yang masa ngarepin dari satu masjid lain jangan Ya, juga. tapi Kasihan di negara orang lah, jangan gitu kan mentor. kalau di Mesir Tat, mau kaya mau miskin, bulan Ramadan, semua mah kita hajar karena lagi berbagi semuanya. Jadi Oh, di iya, Mesir benar. tuh bulan Ramadan ada namanya Maidatul Rahman. Apaan tuh? Jatuhnya tuh kayak buka puasa gratis. Hmm, Jadi semua berlomba-lomba buat ngasih makan orang-orang umum, random. Jadi di bawah apartemen tuh tiap maghrib itu meja-meja berjejer. tar lu nih. Tinggal duduk. Yang dikatakan apartemen di Mesir, apakah ya kan? Liftnya lift Philips. Apa ya gimana nih apartemen klasifikasinya? Jujur kita belum tahu nih klasifikasi gimana nih. Lebih ke rumah susun aja sih ya, rumah susun aja. Yang kalau naik-naik lift ke atas yang kayak film-film Jackie Chan gitu yang bener. Gitu ya. Oke. Nggak ada pintu, nggak ada pintu, kelihatan tuh ngelos aja gitu. Lu tinggal tuh satu flat berapa kamar tuh? 3 kamar berlapan tuh. berlapan. Jujur. Itu tarbiyahnya luar biasa banget sih, ketemu orang yang macam-macam watak ya kan. Tapi lu kan hidup berlapan, kok privacy? Jangankan berlapan, Tat. Saya pernah ber-12. Iya. Pernah ber-12. Privacy sih Ngatur kagak ada. mandi gimana? Nggak ada, kamar mandi 1. Iya. Iya, 12 orang. 12 orang. Bab. Kamar mandi 1. Pernah kali berdua kali begitu? Apa? Mandi berdua gitu? Kagak, itu Enggak, ya, kagak. Janggal juga sih lu cowok mandi berdua lu. Kagak. Kalau di pesantren mungkin Iya benar. itu biasa kayaknya ya kalau di pesantren. Tapi kalau udah di flat sih masih ngarep ya itu mah. Tapi lu dapat banyak pelajaran lah ya sebagai Banyak. dari 6 tahun di negara orang lo hidup kan. 6 Jadi tahun, mental 6 lo tahun. udah orang-orang yang hijrah, maksudnya orang-orang yang Merantau lah ya. dia merantau tuh kayak Iya. punya mentalnya tuh beda sama orang-orang yang ini gitu. Beda. Kayaknya ditempatin di mana aja udah aman-aman aja tuh. Iya. Makanya kan orang ngerantau lagi dari Mesir ke Saudi. Iya. Lu misal dikasih kerjaan di Malaysia, ya jangankan Malaysia gitu kan. Ya iya makanya. Mesir kalau perbandingannya kota di sini deh, yang mirip-mirip sama kota di sini apa Anda? Mesir? Yang mirip sama kota di sini? Mesir mana ya? Yang crowded banget mana? Jatuhnya nih Mesir gampangannya. Oh pernah ke India kan? India, bener. Kayak gitu ya, mirip-mirip ya? bener. Klakson di mana-mana. Oh iya. Tapi enak makanan murah, berarti pantesan kalau
destinasi-destinasi negara gitu tuh enak tuh kalau yang tempat makanan murah kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Jangan kayak kita Mariko, Dubai, Abu Dhabi. Ngopi Americano bet 1,5. Bas. 1 juta. Iya telok. Mesir dapat. Pas kita Mesir lihat dapat Riko pas berapa mau orang bayar gitu? gitu. Baik 1,5. Ngopi 1,5. Si Dubai lagi kita bilang lagi lu lagu-laguan juga mau jajan di sini bilang gitu. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau mau Mesir lebih murah tadi kan. Secara duitnya pon. Sekarang lagi rame Uzbek. Oh, bener. Apa kan udah pernah ke Uzbek? Belum. Belum. Tapi Udah tertarik planning? banget. Tertarik banget Ya. sama negara yang tantang. Kazakhstan. Iya kan, itu, Uzbek, iya. Kirgistan ya? Kirgistan, iya tuh, tertarik banget sih. Apa Almaty yang kan. membuat Anda tertarik ke sana? Oh, karena ini main game. Red Dead Redemption. Koboi gitu kan kalau musim dingin kemarin ngeliat story anak-anak lagi jalan-jalan ke sana. Jujur lihat main kuda di salju sih. Oh, iya Iri, bener. bener kayak pegunungannya dia Iya, indah banget ya. makanya. Karena dia warga negaranya dikit, nggak terlalu banyak, belum terlalu padat dia. Ibaratnya Lumajang lah gitu. Masa Lumajang? Jadi nggak terlalu Referensinya dia main di nggak terlalu Lumajang. panjang banget. Jadi insya Allah nih gue sama Dipa nih kita mau bikin program apaan Dip? Kita main bikin agak miss. Oh, agak miss. Yes. Dia kalau emang ininya dia tuh kalau pleset-plesetan begitu. Iya. Gue ntar ngomongnya pakai slow motion juga gak? Nggak usah, Nah, jangan agak. diinin banget. Jangan. Enggak ya? Karena kita secara background kan agak berbeda nih, agak Benar. miss nih. Saya yang Lulusan Mesir, nggak mau jadi ustad, lulusan Masir. malah jadi ustad. Gitu. Benar. Tapi lu dari awal lu di Al Azhar tuh bener-bener lu kagak ada niatan sama sekali tuh jadi mau balik, nggak jadi pengajar nggak ada ya? Nggak ada sih, nggak ada. Purely hanya untuk kuliah aja. Oh, Pengen gitu? kuliah ke sana, pengen Lu kuliah. cita-cita lu di kuliah di sana pengen jadi apa? Pengen jadi nabi? Kan gila lu. Nggak ada cita-cita jadi nabi. Walaupun pas lulus orang-orang mengharapkan jadi nabi ya, yang Iya, kayak, benar. wah harus banget Oh berarti ekspektasi orang ke lu tinggi banget tinggi, ya? tinggi. Wah lulusan Azhar, murid Syekh Ali Jum'ah. Temen saya anak stand up, belum lulus posisi, balik ke kampung nih. Memang kampungnya nggak pedalaman, disuruh berhentiin hujan. Pak, tuh anak masih mahasiswa, bukan Mbak Rara. Kalau lo mau ngutin hujan, itu kan spesialisnya itu Mbak Rara tuh. Walaupun tepu tuh hujan tetep kagak. Iya, pakai jatuhnya juga. masa Jangan ngarepin orang. mukjizat ya. Jatuhnya Iya, emang. kayaknya kita kalau disuruh belah laut kan kamu kan di sana ada Nabi Musa. Iya. Loh. Anda kan di sana punya ilmu. Coba dong, gimana? Sholat dari sejadah keluar dolar gitu, baru jangan masa begitu. Jangan dong. Pokoknya Jangan agak aja. miss. Kita bakal lebih banyak ngobrolin karena sudut pandang kuliah atau belajar ilmu agama di luar negeri sama dalam negeri. Benar. Ya kan? Itu benar. perbedaannya seperti apa. Yes. Jadi kalau teman-teman ada masukan pertanyaan, silakan nanti di komen. Bisa di komen atau di DM mungkin. Ya, Nanti apa bisa. yang kita mau bahas Iya, gitu. benar. Tapi jangan request bahas Mama Gufron karena dia udah terlalu sering bahas itu. Betul. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi Oke, di- kalau ada pertanyaan segala macam silakan di Silakan komen. di komen bisa, di DM juga bisa. Nanti akan kita bahas di episode berikutnya di Agak Miss.